Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2081. Dewa Iblis Megam cedera. Bisa mengenalinya secara langsung. Hanya kekuatan itu yang memungkinkan. Dewa Iblis Megam menjadi semakin yakin dengan apa yang dia pikirkan. Orang yang menyamar menjadi Nathan Clark untuk menyelamatkan orang saat itu pastilah Dewa Iblis. Organisasi kitab suci yang selalu berperang melawan laboratorium para dewa. Namun, Dewa Iblis Megam tidak yakin apakah yang ada di depannya adalah Dewa Iblis Laza. Perasaan yang diberikan olehnya lebih kuat dari Dewa Iblis Laza. Tapi dia tidak tahu selama beberapa tahun ini seberapa besar kekuatan Dewa Iblis dalam organisasi kitab suci telah meningkat. Nathan Clark juga tahu siapa yang membantu laboratorium para dewa. Ternyata Dewa Iblis Megam telah beraksi. Vermilion telah memperhatikan sebelumnya bahwa kekuatan misterius yang sangat kuat telah menciptakan penghalang. Sekarang sepertinya mereka adalah mentari hitam. Hajar. Nathan Clark tidak mengatakan apa-apa. Langsung bertarung. Dendam baru dan lama. Mari kita bertarung dulu. Boom. Nathan Clark melemparkan pukulan yang mendominasi secara langsung. Ini adalah jurus paling dasar yang diajarkan oleh guru. Dan juga jurus dari Dewa Iblis Megam. Sebenarnya, ini tidak rumit. Hanya menghilangkan semua gerakan rumit dan mengembangkan keterampilan tinju yang paling sederhana dan paling murni. Terus terang, itu adalah tinju yang sederhana. Tetapi fokus pada kecepatan paling ekstrim dan kekuatan yang paling menakutkan. Saat digunakan, tentu saja mengguncang bumi. Brutal dan tak terkalahkan. Dewa Iblis Megam menggunakan teknik ini untuk mendominasi satu era. Oleh karena itu, dia dapat meniru Nathan Clark dengan sama persis. Ini, menyaksikan Nathan Clark mengeluarkan tinju hingga batasnya. Ekspresi Dewa Iblis Megam berubah. Bukankah jurus ini sama dengan dirinya? Mungkinkah dia Nathan Clark? Tidak. Mungkin Dewa Iblis Laza memberitahu organisasi kitab suci semua kemampuan ini tanpa syarat. Hampir semua orang dalam organisasi kitab suci mengetahuinya. Mati. Dewa Iblis Megam mengeluarkan suara raungan rendah dan melontarkan pukulan yang sama. Lee Sonmi tertegun. Dia telah mempelajari seni bela diri timur dan kekuatan supernatural barat. Dia sangat peka terhadap jurus-jurus ini. Sekarang tampaknya Nathan Clark dan Dewa Iblis Megam menggunakan jurus yang persis sama. Dia sangat terkejut. Boom. Tinju keduanya bertabrakan seperti Mars yang menabrak bumi. Langit dan bumi pucat. Matahari dan bulan berputar terbalik. Bumi runtuh dan hancur. Air laut mengalir terbalik. Ombak menerjang setinggi ratusan meter. Kuat. Sangat kuat. Dewa Iblis Megam memang bos super besar. Keduanya cocok. Namun, ekspresi Dewa Iblis Megam menjadi aneh. Kekuatan berlapis. Pukulan Nathan Clark mengandung 6 lapis kekuatan. Boom. Saat kekuatan lapis pertama meletus, Dewa Iblis Megam menyadari ada yang tidak beres. Kekuatan berlapis tidak berpengaruh pada tubuh energi murni. Tapi bisa menjadi pukulan telak bagi orang lain. Jejak kekejaman melintas di mata Dewa Iblis Megam. Dia memaksa kekuatan 6 lapis untuk fokus pada satu titik bahu kiri. Bum 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 bum. Diiringi dengan letupan suara kacang. Bahu Dewa Iblis Megam meledak secara beruntun. Daging serta darah beterbangan kemana-mana. Bahu kirinya hampir habis. Tapi dia berhasil menangkis kekuatan berlapis Nathan Clark. Nathan Clark tertegun. Tak disangka. Dewa Iblis Megam menangkis kekuatan berlapis dengan cara seperti ini. Memaksa meledakkan kekuatan berlapis ke satu titik. Ini adalah cara yang baik untuk mengorbankan pion untuk menyelamatkan ratu. Ternyata saat Nathan Clark menciptakan jurus ini, dia juga memikirkan cara memecahkannya. Tapi itu hampir mustahil untuk dipecahkan. Dewa Iblis Megam telah menunjukkan caranya. Namun, dia memang orang yang kejam. Lebih memilih membayar harga seperti itu untuk menyelamatkan nyawa sendiri. Awalnya, Nathan Clark ingin membawa pergi Lee Sonmi sambil memanfaatkan ledakan kekuatan berlapisnya. Tanpa diduga, Dewa Iblis Megam menangkisnya. Tetap menghalangi jalannya. Dewa Iblis Megam berdiri di depan Nathan Clark seperti dewa kematian. Masalah. Nathan Clark dan Lee Sonmi saling memandang. Benar saja. Detik berikutnya, pasukan laboratorium para dewa milik Richard datang dan mengepung tempat itu dengan ketat. Sekarang Nathan Clark dan keduanya tidak memiliki kesempatan untuk menyerang.
hanya bisa membuka jalan dengan cara paksa, yaitu membunuh. Sekarang, apa kamu bisa melarikan diri? Richard tertawa. Dewa Iblis Megam melambaikan tangannya. Serahkan dia padaku. Bab 2082. Kacau. Benar-benar kacau. Dia tidak terima menderita karena Nathan Clark. Dia ingin menghabisinya sendiri. Oke. Tidak masalah. Richard benar-benar terlihat percaya diri kali ini. Semua kartu trufnya ada di sini. Tempat itu benar-benar terkepung. Kecuali Nathan Clark membunuh semua orang. Jika momen itu benar-benar terjadi, maka dia akan mengaku kalah. Boom! Dewa Iblis Megam sangat marah. Berubah menjadi sambaran petir untuk membunuh Nathan Clark. Pukulan yang mendominasi menghantam Nathan Clark. Nathan Clark juga membalasnya dengan pukulan. Kali ini, Dewa Iblis Megam sudah pintar. Tidak melakukan kontak dekat dengan Nathan Clark. Jangan sampai kekuatan berlapis menembus ke dalam tubuhnya. Dewa Iblis Megam ingin menekan Nathan Clark dari segala arah. Tidak memberi dia kesempatan untuk melawan. Bum bum bum. Tinju Dewa Iblis Megam seperti senapan mesin yang menyemburkan api. Kecepatan tinju sangat cepat. Terlalu cepat. Dalam sekejap, puluhan ribu pukulan dilontarkan. Bahkan sisa bayangan pun tidak ada. Seluruh pemandangan kabur bahkan menjadi bayangan. Tetapi kekuatan dari setiap pukulan itu besar dan tak tertandingi. Dia ingin menekan Nathan Clark. Dewa Iblis Megam. Dia akhirnya muncul. Ternyata dia berlindung pada laboratorium para dewa. Dia sangat kuat. Meskipun dua tubuh energi murni itu kekal. Tapi tekanan yang diberikan tidak sekuat ini. Seseorang mengenali Dewa Iblis Megam. Era ini akhirnya dapat melihat betapa kuatnya Dewa Iblis Megam. Tapi setelah ditekan beberapa waktu, Nathan Clark berbalik melawan penindasan tersebut. Kecepatannya lebih cepat. Kekuatannya lebih menakutkan. Semuanya menggunakan jurus murni yang sama. Saat ini, Nathan Clark tidak perlu menyembunyikan apapun. Bahkan jika dia memperjelasnya, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah Nathan Clark. Sekalian saja tunjukkan semuanya. Ditambah Dewa Iblis Megam yang takut pada kekuatan berlapis Nathan Clark, dia justru ditekan dan mundur secara beruntun. Nathan Clark telah sampai pada titik ini. Dia memikirkan satu-satunya cara adalah dengan membunuhnya. Tidak peduli jika identitasnya terungkap. Jika dia masih mempertahankannya, maka dia akan mati di sini. Dia menggila, memukuli Dewa Iblis Megam. Melihat ini, Lee Sonmi menekan beberapa tombol. Boom, boom, Beberapa pangkalan rahasia Triparta Group menembakkan senjata satu demi satu, membombardir pasukan laboratorium para dewa. Lee Sonmi adalah ketua tim keamanan Triparta Group. Sebagian besar senjata Triparta Group ada di tangannya. Dia dapat menggunakannya untuk membombardir pasukan laboratorium para dewa. Bahkan beberapa tim rahasia Triparta Group tiba-tiba memberontak dan menyerang bangsanya sendiri. Mereka semua adalah orang-orang Lee Sonmi. Langsung menuruti perintah Lee Sonmi. Tiba-tiba situasi menjadi kacau. Yang lebih menakutkan lagi adalah ke-13 orang yang terlibat dalam proyek penciptaan setan telah datang. Orang-orang Triparta Group sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Ketika mereka tiba, mereka melindungi Lee Sonmi. Bawa ketua tim pergi. 13 orang membawa pergi Lee Sonmi terlebih dahulu tanpa memedulikan Nathan Clark. Tidak, aku ingin membawanya bersamaku. Lee Sonmi menatap Nathan Clark. Meski waktu bersamanya tidak lama. Tapi dia harus membawa Nathan Clark pergi. 13 orang dengan wajah dingin. Mereka juga memiliki akal. Hanya saja kejam dan haus darah. Misi mereka adalah melindungi Lee Sonmi pergi. Bawa ketua tim pergi. Semua pengkhianat Triparta Group hanya ingin Lee Sonmi pergi hidup-hidup. Adapun Nathan Clark, tidak ada yang peduli. Richard, yang mengamati segala sesuatu dari tempat yang tinggi, berkata dengan dingin. Ingin pergi. Tidak ada satupun yang bisa pergi. Semua pasukan masuk dalam pertempuran. Kalian bantu Dewa Iblis Megam. Pastikan untuk menangkapnya. Richard memerintahkan dua tubuh energi murni dan semua master laboratorium para dewa yang datang untuk memberi bantuan. Sebelumnya, mereka semua pergi untuk melacak batu matahari. Mereka adalah kartu as yang sebenarnya. Para master ini pergi berperang secara serempak.
Mengepung Nathan Clark. Dia akan menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ingin pergi. Bunuh semua orang di depan mata. Nathan Clark juga bersemangat. Sudah lama tidak selepas ini mengerahkan kekuatannya. Ayo, semuanya datang. Bersambung.